Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Silahkan Irul bimbing. Baik, kita absen terlebih dahulu. Anis, Irul, Beni, Ika, Ana, Eni kok tidak ada, kemana? Oh ya. Baik, apa di antara kalian ada yang tahu masalah ekonomi dan sistem ekonomi? Baik, jika tidak tahu, maka Ibu akan menjelaskannya. Masalah ekonomi adalah masalah yang terjadi di dalam perekonomian, seperti halnya pengelolaan sumber dayanya, konsumsinya, dan produksinya. Sedangkan sistem perekonomian yaitu cara mengatur perekonomian supaya lebih baik, seperti keuangannya menjadi lebih baik. Bisa dipahami? Baik. Tujuan kita belajar ekonomi ini supaya kita tahu apa saja permasalahan yang ada dalam perekonomian, dan kita tahu sistem apa saja yang dipakai dalam perekonomian. Jadi pembelajaran ekonomi ini sangat penting bagi kita. Jika kalian bisa memahami pembelajaran ekonomi ini, maka kalian akan bisa mengelola uang kalian dengan baik. Jadi hari ini Ibu akan memakai model pembelajaran ceramah dan diskusi. Nanti Ibu akan membagikan dua kelompok. Yang pertama, setelah diskusi mempresentasikan hasil diskusinya, dan kemudian yang kedua, mendengarkan apa yang dipresentasikan, kemudian bertanya jika ada yang dipertanyakan. Dan Ibu akan memberikan penilaian pada yang menjawab dan yang bertanya. Bisa dimengerti? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjut pada materinya. Yang pertama, masalah pokok ekonomi. Menurut aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, masalah ekonomi adalah masalah yang terdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang dimaksud masalah produksi adalah barang yang diproduksinya sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Jika barang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kita harus memproduksi barang yang sesuai dengan masyarakat. Kemudian masalah distribusi, yaitu barang yang dihasilkan harus dapat kepada masyarakat. Jadi kita membutuhkan produsen distribusi yang layak. Kemudian masalah konsumsi, barang yang dihasilkan apakah sesuai yang dikonsumsikan. Jadi kita memproduksi barang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Masalah ini kebutuhan manusia tidak dipenuhi, seperti halnya perusahaan tidak memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ada 3 pokok masalah menurut aliran modern ini. Yang pertama, apa yang mau diproduksi kita? Barang apa yang mau diproduksi kita? Kemudian, bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana cara mengelola supaya menjadi barang? Kemudian, yang ketiga, untuk siapa barang ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan manusia? B. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah aktivitas perekonomian dalam masyarakat, baik dilakukan pemerintah ataupun swasta, untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti halnya memakmurkan masyarakat, bertumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi, dan mengelola sumber daya alam. Pembagian sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional ini sistem yang sederhana. Seperti contoh,
pekerjaan belum tetap, memenuhi kebutuhan dengan barter, masyarakat hidup dalam kekeluargaan, tanah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Sistem ekonomi tradisional ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tersebut adalah tidak terjadi persaingan karena dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Kemudian, hidup penuh dengan kekeluargaan. Kemudian, kegiatan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kelemahannya, melakukan suatu hanya kebiasaan. Masyarakat tidak mempunyai keuntungan. Masyarakat tidak berkembang-kembang. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini, masyarakat diberi kebebasan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Seperti halnya, semua sumber dimiliki masyarakat. Masyarakat boleh memiliki sumber apa saja. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi pasar ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah masyarakat mandiri, masyarakat bebas mencari keuntungan, masyarakat bebas memiliki sumber kebudayaan. Sedangkan kelemahannya adalah masyarakat terjadi persaingan yang tidak sehat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, apabila yang miskin tidak bekerja. Kemudian terjadi monopoli pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini segala sesuatu dilakukan oleh pemerintah pusat. Seperti halnya hak perorangan tidak diakui oleh pemerintah. Sumber daya dikelola oleh pemerintah, harga ditentukan oleh pemerintah. Dan tidak ada kebebasan berusaha untuk diri sendiri dan juga lainnya. Sistem ekonomi terpusat ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah sistem ekonomi berjalan dengan lancar. Inflasi bisa terkendali. Jarang terjadi krisis. Barang akan terjalan lebih lancar. Sedangkan kelemahannya adalah mematikan individu untuk maju. Masyarakat tidak bebas karena semua itu diatur oleh pemerintah. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem perekonomian yang dikendalikan oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi campuran ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari ekonomi campuran adalah ekonomi bisa terkendali. Hak individu diakui sangat jelas. Dan sektor ekonomi ini lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan kelemahan ekonomi campuran ini yaitu timbulnya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Tentang sistem ini ada yang tidak mengerti? Baik, jika mengerti Ibu akan lanjutkan pada materi perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia adalah untuk mengatur kehidupan ekonomi agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem perekonomian Indonesia ini adalah sistem demokrasi. Ada juga karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 pasal 33 ini menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat diprioritaskan dalam mengelola sumber daya alam. Dilarang menguasai sumber daya alam. Peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya alam. Dan kemudian perekonomian Indonesia ini ditopeng oleh 3 pelaku. Ada koperasi, BUMN, dan BUMD. Ada yang tidak bisa dimengerti? Baik, jika sudah mengerti, sekarang silahkan. Kelompok pertama dan kelompok kedua silahkan diskusi tentang masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Nanti untuk presentasi ke depan, Ibu akan tunjuk supaya kalian sama-sama belajar. Jika teman kalian presentasi di depan, kalian mendengarkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan, karena Ibu akan kasih nilai. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusi. Ibu kasih waktu 3 menit.
Waktunya sudah habis. Silahkan kelompok pertama maju terlebih dahulu. Kelompok 2 dengarkan apa yang dipresentasikan kelompok 1. Silahkan kelompok 2 jika ada yang dipertanyakan. Silahkan kelompok pertama jawab pertanyaan kelompok kedua. Bagus, kita kasih plus dulu kepada kelompok presentasi. Apa ada yang tidak mengerti? Baik, jika mengerti, di sini Ibu ada sedikit bingkisan buat kalian. Kumpulkan minggu depan. Dari soal tadi, apa ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan akhiri pelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, silahkan Ana simpulkan terlebih dahulu apa itu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Baik, jadi masalah ekonomi ini berhubungan bagaimana manusia mengelola sumber daya alam, supaya sumber daya alam tersebut bisa berguna dan meningkatkan ekonomi pertumbuhan. Sedangkan sistem ekonomi ini aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam masyarakat. Ibu akhiri mata pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.